Selamat datang pada pengenalan aplikasi Sinergy Web. Sinergy Web merupakan salah satu bagian dari proyek SUS Scaling Up Strengthening PMKG yang berfungsi sebagai perangkat untuk melakukan analisis dan perakiraan cuaca, serta untuk mengintegrasikan perakiraan cuaca secara nasional yang berbasis website. Apabila kita membuka aplikasi Sinergy Web dan telah melakukan login profile pada aplikasi Sinergy Web, maka kita akan mendapati sebuah ribbon pada bagian atas layar monitor kita yang merupakan halaman muka dari aplikasi Sinergy Web. Ribbon Sinergy Web terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian sebelah kanan pada ribbon Sinergy Web, bagian tengah dari ribbon Sinergy Web, dan bagian sebelah kiri dari ribbon Sinergy Web. Pada bagian sebelah kanan dari ribbon Sinergy Web, terdapat sebuah burger menu yang terdiri dari submenu. Yang pertama ada submenu User Manual, yang kedua ada submenu Windows, yang ketiga ada submenu Preferences, yang keempat ada submenu Tools, dan yang kelima ada submenu Close the Application. Pada bagian tengah, terdiri atas aplikasi-aplikasi yang berfungsi untuk melakukan analisis dan perakiraan cuaca. Kemudian, pada bagian sebelah kiri dari ribbon Sinergy Web, terdiri dari logo institusi, kemudian waktu dalam UTC, waktu dalam lokal, kemudian ada alamat IP, kemudian ada status koneksi dengan warna hijau, orange, atau merah. Warna hijau menunjukkan status koneksi bagus, warna orange menunjukkan status koneksi sedang, dan warna merah menunjukkan status koneksi buruk atau terputus. Kemudian ada tombol minimize dan ada tombol keluar dari aplikasi Sinergy Web. Pada submenu User Manual, kita akan diarahkan pada sebuah halaman website pada Sinergy Web yang berisi dari materi-materi yang dapat kita gunakan sebagai guidance dalam penggunaan aplikasi Sinergy Web. Pada submenu Windows, terdiri atas 2, yaitu Close All dan Window Manager. Pada Close All, berfungsi untuk menutup semua window atau aplikasi atau map yang kita buka secara bersamaan dengan satu kali tindakan. Dan kemudian untuk Window Manager, berfungsi untuk mengatur tata letak dari window-window yang telah kita buka, dan juga berfungsi untuk mengatur sinkronisasi dari waktu dan domain pada window-window yang telah kita buka. Kemudian, pada submenu Preferences, terdiri atas Global Preferences, Import Preferences, dan Export Preferences. Pada Global Preferences, terdapat beberapa pengaturan tertentu terhadap beberapa data dasar yang ada dalam Sinergy Web, seperti satuan, kemudian pengaturan pada transparansi dan ukuran teks. Selanjutnya, pada submenu Tools, terdiri atas Converter, Location Selector, User Based Maps, WMS Configuration, dan Console. Pada Converter, kita dapat melakukan konversi dari sebuah satuan ke satuan seperti satuan suhu, jarak, kecepatan, ketinggian, kelembaban udara,
Saffir-Simpson scale, angin, tabel Dvorak. Pada location selector, kita dapat melakukan pencarian atau pemanggilan terhadap sebuah lokasi atau area yang kita butuhkan di dalam maps. Kita dapat melakukan pengetikan sebuah nama lokasi seperti Jakarta, kemudian akan muncul beberapa lokasi yang memiliki subnama Jakarta. Dan pada peta akan muncul sebuah area yang diblok yang merupakan area dengan subnama Jakarta. Selain mengetikkan nama dari sebuah lokasi atau area yang kita butuhkan, kita dapat juga melakukan pemanggilan sebuah lokasi berdasarkan domain, group, point of interest, dan nama volcano atau gunung. Kemudian, tools user base maps, WMS configuration, dan console adalah tools yang berkaitan erat dengan sumber data dalam Sinergi Web. Pengaturan dan penggunaan ketiga tools ini merupakan ranah atau bagian dari rekan-rekan teknisi. Dan submenu yang terakhir adalah close the application, merupakan submenu untuk menutup aplikasi Sinergi Web seperti fungsi pada tombol silang atau cross di bagian kiri dari ribbon Sinergi Web. Beranjak ke bagian tengah dari ribbon Sinergi Web, terdiri dari aplikasi-aplikasi. Yang pertama, Watch. Yang kedua, Macro. Yang ketiga, Maps. Yang keempat, Aero Control. Yang kelima, Bulletins. Yang keenam, Dashboard. Aplikasi Watch berfungsi untuk mengatur alert berdasarkan trigger atau threshold tertentu serta dengan notifikasi tertentu. Aplikasi Makro berfungsi untuk menyimpan area kerja atau task kita di dalam Sinergi Web beserta dengan pengaturannya yang kita harapkan dapat kita panggil kembali pada saat kita menggunakan Sinergi Web di kemudian hari, sehingga memudahkan dan memberikan efisiensi dalam kita bekerja menggunakan Sinergi Web. Kemudian aplikasi Maps terdiri dari beberapa sub-aplikasi seperti Observation, Satellite, Lightning, Radar, Trajectory, Aero, Model, Ensembles, Model Global, Background, WMS, dan Empty Map atau peta kosong, yang semuanya berfungsi untuk melakukan analisis dan pembuatan perakiraan cuaca. Yang pertama, Maps Observation. Berikut adalah katalog dari Observations, terdiri atas kotak bagian atas yang berisi dari data-data observasi seperti observasi permukaan, altitude observation, dan observasi untuk penerbangan. Observasi permukaan terdiri atas berbagai macam data, yaitu All Obs, Askatal, AWS BMKG, BMKG Soft, Buoy, Tide, Metar, Radom, Radome, SIP,
synop, dan spesi. Altitude observation terdiri atas data ACARS, all-ops, AMDAR, pilot, pursuit temp, dan temp. Dan aeroforecast terdiri atas data TAFS. Masing-masing data pada kotak bagian atas ini memiliki parameter-parameter pada kotak di bawahnya. Kemudian, kotak paling bawah adalah bagian pengaturan waktu. Kotak sebelah kanan adalah pengaturan tinggian atau level. Kemudian di bawahnya ada kotak pengaturan domain. Dan kita bisa cancel untuk membatalkan membuka peta observasi, atau kita pilih open apabila kita ingin membuka dari peta observasi. Warna kotak yang gelap menunjukkan kotak tersebut memiliki data, sementara kotak yang berwarna lebih terang atau abu-abu muda menunjukkan kotak tersebut tidak memiliki data. Kita dapat menjadikan beberapa pilihan sebagai favorit dengan cara klik kanan, kemudian pilih favorit, sehingga nanti akan tertampil dalam sebuah taskbar favorit. Untuk membuka peta observation, kita pilih salah satu data dari kotak di bagian atas dari katalog ini. Kemudian kita pilih parameternya pada kotak bagian bawah di katalog ini. Kita ambil contoh temperatur. Kemudian di sini tidak ada pilihan level atau ketinggian untuk data temperatur. Kemudian di runtime tidak memiliki pengaturan, dan di sini adalah domain. Kita bebas memilih antara favorit 1, 2, 3 atau custom yang telah kita buat. Kita ambil contoh, kita pilih domain favorit 1. Setelah terpilih semua, kita klik open. Kita tunggu sampai peta terbuka dan menampilkan data. Dan berikut contoh peta observasi dengan datanya, dengan dominan adalah wilayah Indonesia. Pada peta ini kita dapat melakukan zoom in, zoom out, dan beberapa modifikasi. Berikutnya adalah Maps Satellite. Maps Satellite berfungsi untuk menampilkan data-data citra satelit. Berikut adalah katalog dari Maps Satellite. Kotak bagian atas berisi sumber dari data citra satelit seperti dari JAXA, Geo, WIS, High-Rise Cloud, dan Geostationary. Kemudian kotak di bawahnya adalah berisi produk-produk atau kanal-kanal dari citra satelit. Kemudian kotak di bawahnya lagi adalah pengaturan waktu dan tanggal, dan di sampingnya ada kotak pemilihan domain. Kita ambil contoh pada satelit Geostationary Himawari 9, dan kita pilih kanal pada individual channels infrared 10.4. Kita pilih domainnya dan kita buka. Berikut adalah tampilan dari citra satelit pada Maps Satellite. Seperti pada peta sebelumnya, pada Synergy Web memiliki beberapa fitur yang berfungsi untuk melakukan modifikasi. Berikutnya adalah Maps
Lightning. Maps Lightning berfungsi untuk menampilkan data dari lightnings yang berada di wilayah Indonesia. Berikut adalah katalog dari Maps Lightning. Kotak bagian atas merupakan sumber data sensor lightning. Kemudian di bawahnya adalah produk atau parameter dari data lightning, yaitu lightning impacts, lightning impacts density grid, dan network area. Kemudian di bawahnya adalah untuk menampilkan waktu dan tanggal, dan di sampingnya ada pilihan domain. Kemudian kita pilih untuk mengambil contoh lightning impacts. Berikut adalah tampilan dari citra lightning impacts. Merupakan data real time dan terdiri atas simbol-simbol yang akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya. Dan seperti biasa, terdapat panel atau fitur-fitur untuk melakukan modifikasi pada maps. Kemudian contoh citra lightning impacts density grid. Berikut adalah tampilan citra lightning impacts density grid. Dan selanjutnya adalah network area untuk mengetahui area yang tercover untuk pengamatan lightning. Tertera pada peta, area yang tercover adalah Sumatera, Jawa, sebagian wilayah Bali, kemudian Pulau Kalimantan bagian tengah hingga barat. Selanjutnya adalah Maps Radar. Maps Radar berfungsi untuk menampilkan data citra radar cuaca BMKG di seluruh Indonesia. Pada katalog Maps Radar, kotak bagian atas merupakan sumber data citra radar. Terdapat daerah-daerah yang memiliki radar cuaca BMKG. Kemudian kotak di bawahnya merupakan produk citra radar cuaca. Ada reflectivity, kemudian yang kedua adalah precipitation. Produk reflectivity terdapat produk KP 0,5 km, KP 1 km, kemudian Cmax, dan untuk produk precipitation terdiri atas precipitation 12 jam, precipitation 1 jam, precipitation 24 jam, precipitation 6 jam, dan surface rainfall intensity. Kemudian di kotak bawahnya merupakan pemilihan waktu dan tanggal, serta di sampingnya adalah pemilihan domain. Berikut adalah contoh dari produk citra radar cuaca BMKG. Untuk produk Mosaic menampilkan data citra radar di seluruh wilayah Indonesia. Berikutnya, Maps Aero. Maps Aero berfungsi untuk menampilkan data SIGMET dan SIG-WX. Pada katalog Maps Aero, kotak bagian atas merupakan sumber data dari SIGMET
dan SequeX. Kemudian kotak di bawahnya merupakan produk pilihan antara SIGMAT dan SequeX. Kemudian di bawahnya ada pilihan waktu dan tanggal, serta di sampingnya ada pilihan domain. Berikut contoh peta untuk menampilkan data SIGMAT. Dan berikut merupakan contoh peta dari SequeX. Selanjutnya, Maps Model. Maps Model berfungsi untuk menampilkan data-data NWP, Numerical Weather Prediction. Pada katalog Maps Model, kotak bagian atas merupakan sumber model dengan berbagai jenis model, berbagai jenis resolusi, dari berbagai jenis negara. Pada kotak di bawahnya merupakan pilihan parameter-parameter yang akan kita buka berdasarkan jenis model yang telah kita pilih. Kita ambil contoh untuk membuka salah satu model dan salah satu parameter yang ada. Model AROM 0,025, kemudian temperatur. Di sini ada temperatur dengan satuan meter, temperatur dengan satuan HPA, kemudian ada dew point, kemudian ada berbagai macam parameter yang lainnya. Dan ada beberapa parameter yang tidak aktif atau non-available untuk model AROM. Kita pilih temperatur dengan satuan HPA. Kemudian sebelum kita buka, kita pilih levelnya. Kemudian di sini ada kotak runtime untuk pilihan preferensi waktu runtime dari model. Runtime untuk jam 00, jam 12 sebelumnya, dan jam 00 sebelumnya. Kemudian ini adalah validitas waktu dan tanggal, dan ini adalah pilihan domain. Dan berikut contoh tampilan dari parameter temperatur dengan satuan HPA untuk model AROM. Tentu saja kita dapat melakukan berbagai analisis serta modifikasi pada peta tersebut. Maps Trajectory berfungsi untuk menampilkan trajektori dari Rapidly Developing Thunderstorm atau RDT serta Cyclone. Namun untuk saat ini data dari trajektori sedang tidak available di Synergy Web versi training. Kemudian Maps Ensembles berfungsi untuk menampilkan data NWP atau model ensemble. Pada katalog terdapat dua jenis model dari UK
dengan resolusi 0,2 dan GIFS dengan resolusi 0,5. Terdapat berbagai macam pilihan parameter dari kedua sumber jenis model di atas. Kita ambil contoh untuk model GFS 0,5 dengan parameter spaghetti precipitation. Berikut contoh tampilan dari parameter spaghetti precipitation dari model GFS 0,5. Selanjutnya, Maps Model Globe. Maps Model Globe berfungsi untuk menampilkan data model atau Numerical Weather Prediction atau NWP seperti pada Maps Model. Pada katalog Maps Model Globe juga terdiri atas berbagai macam jenis model dengan berbagai macam resolusi dengan model dari berbagai negara. Kemudian kotak di bawahnya terdiri atas parameter-parameter yang dapat kita pilih untuk kita buka dan kita analisis. Berikutnya adalah Maps Background. Maps Background berfungsi untuk membuka atau memilih background yang akan kita gunakan di dalam peta. Pada kotak di atas, pada katalog Maps Background, terdiri atas berbagai sumber. Untuk memilih background dari peta yang kita gunakan. Kemudian, kotak di bawahnya merupakan jenis background yang dapat kita pilih dan kita gunakan di dalam peta. Kemudian, Maps WMS. Maps WMS berfungsi untuk menampilkan peta dari data dukung dalam melakukan analisis cuaca atau pembuatan impact based forecast. Pada katalog terlihat berbagai macam sumber pendukung dalam pembuatan atau analisis cuaca seperti Inaris, EUMETSAT, Nowcasting, GLOVAS, dan Inaris bahaya banjir. Yang terakhir dari aplikasi Maps adalah Empty Map. Empty Map menampilkan peta kosong yang kelak dapat kita overlay atau kita tambahkan layer dari berbagai maps yang ada pada aplikasi Maps. Kita ambil contoh Maps Radar. Kemudian setelah kita memilih asal radarnya, kemudian kita pilih produknya dan kita klik Add pada pojok kanan bawah. Kemudian data akan muncul pada Empty Maps yang telah kita buka. Aplikasi berikutnya adalah Aero Control. Aplikasi Aero Control berfungsi sebagai quality control
dan verifikasi terhadap data TAFOR dengan data meter. Terdapat 3 aksi pada aplikasi AeroControl. Yang pertama visualization, yang kedua supervision, dan yang ketiga ada aerostatistik. Berikut adalah contoh tampilan dari masing-masing aksi pada aplikasi AeroControl. Yang pertama, contoh tampilan dari aksi visualization. Pada kotak sebelah kiri bagian bawah terdapat kotak pencarian untuk stasiun yang akan kita analisis datanya. Sebagai contoh, kita ketikkan location indicator IKO WIII untuk stasiun Soekarno-Hatta. Dan sebelah kanan tertampil data-data meter dan TAFOR dengan tabel verifikasi OK dan not OK, merupakan perbandingan data TAFOR dengan meter. OK untuk data TAFOR dengan meter memiliki perbandingan yang baik, sedangkan not OK, data TAFOR dan meter memiliki perbandingan yang kurang baik, sehingga membutuhkan beberapa tindakan seperti yang dapat kita lakukan adalah amandemen TAFOR. Kemudian contoh yang kedua yaitu aksi supervision. Pada tabel di kotak sebelah kanan atas tertera sebuah grafik pada parameter visibility yang menunjukkan ketidakkonsistenan antara data TAFOR dengan data meter yang masuk dalam validitas TAFOR. Apabila ada nilai yang tidak konsisten, maka akan muncul masing-masing parameter memiliki sebuah grafik, dan kotak di bawahnya adalah penjelasan dari grafik di atas. Kemudian aksi yang ketiga, aerostatistik. Serupa dengan sebelumnya, namun pada aerostatistik verifikasi dalam prosentase dari masing-masing parameter yang ada dalam TAFOR, dan kotak di bawahnya adalah penjelasan dari tabel di atas. Kemudian aplikasi selanjutnya adalah aplikasi bulletins. Aplikasi bulletins berfungsi untuk melakukan pencarian atau review dari data-data dalam penerbangan seperti TAFOR, meter, SIGMET, aerodrome warnings, windshield warning, dan lainnya. Berikut adalah contoh tampilan dari aplikasi bulletin. Terdapat 2 kotak, sebelah kiri dan sebelah kanan. Kotak sebelah kiri merupakan kotak pencarian dari data yang kita inginkan untuk ditampilkan, dan di bawahnya adalah daftar dari data dan stasiun yang telah kita cari. Kemudian pada kotak sebelah kanannya
merupakan tampilan dari data yang telah kita pilih atau kita cari. Kita ambil contoh, kita mencari jenis data SIGMAT. Kemudian kita ketikkan location indicator. Dan apabila kita memilih salah satu dari data yang tertera, maka akan tertampil pada kotak sebelah kanan. Kita ambil contoh yang lain. Untuk data TAFOR, berikut adalah contoh review dari data TAFOR yang baru saja kita cari. Buletin berfungsi untuk merekap data-data yang telah kita kirimkan, yaitu data-data berkaitan dengan meteorologi penerbangan. Aplikasi berikutnya adalah dashboard. Dashboard berfungsi sebagai area atau manajemen task. Dashboard akan tampil sesuai dengan profil yang kita pilih saat login. Apakah untuk National Digital Forecast serta IBF, atau untuk penerbangan seperti pengiriman TAFOR ataupun beberapa profil yang lainnya. Di dashboard ini adalah area kerja bagi forecaster untuk melakukan pembuatan dan pengiriman data perakiraan, baik perakiraan untuk penerbangan ataupun perakiraan untuk cuaca publik. Materi berikutnya adalah pengenalan lebih detail dari maps atau peta pada Sinergi Web. Berikut adalah tampilan umum dari peta dalam Sinergi Web. Terdapat beberapa fitur yang dapat kita gunakan sebagai bahan informasi ataupun sebagai bahan modifikasi terhadap peta yang telah kita buka. Pada pojok kiri atas terdapat nama dari data yang kita buka pada peta. Kemudian di bawahnya ada panel-panel yang berfungsi untuk melakukan analisis ataupun beberapa modifikasi. Kemudian pada pojok kanan atas terdiri dari beberapa tombol. Yang pertama ada tombol minimize, kemudian ada tombol untuk melakukan beberapa mode, kemudian tombol pembagian area pada monitor dengan window yang lain yang telah kita buka, dan ada tombol keluar dari peta. Kemudian di bawahnya terdapat panel untuk melakukan modifikasi layer seperti penambahan layer, drawing layer, kemudian shared drawing layer, dan new function. Gambar seperti gembok atau kunci ini berfungsi untuk
menjadikan panel ini tetap ataupun tidak tetap. Apabila kita kunci dengan berubah warnanya menjadi hitam, maka panel ini akan tetap meskipun kursor kita pindah ke bagian yang lainnya. Apabila kita unlock atau tidak kita kunci dengan tampilan warna biru, apabila kursor kita pindah, maka panel akan tertutup dengan sendirinya. Kemudian ini adalah tombol delete dari layer yang terpilih dan ada tombol navigasi. Di bawahnya adalah layer-layer dasar. Apabila kita ingin menambah layer, kita pilih add layer dari katalog atau dari aplikasi Maps. Peta sebelumnya adalah peta kosong. Kita akan menambahkan layer, yaitu layer model untuk data arom, temperatur dalam satuan meter, kemudian kita klik add. Untuk melihat hasilnya, kita bisa klik cancel. Berikut adalah contoh layer yang telah kita tambahkan pada peta kosong, yaitu data temperatur ketinggian 10 meter dari model arom. Kita juga dapat menambahkan sebanyak mungkin layer yang kita inginkan. Berikut adalah tampilan dari overlay beberapa layer atau beberapa data, dan layer-layer itu tertampil untuk bisa kita identifikasi pada panel layer ini. Apabila kita mengklik di sini, ini menunjukkan bahwa yang sedang kita klik adalah data model angin, dan ini adalah data model temperatur. Layer dapat kita pindah-pindahkan pada panel layer ini untuk bagian data mana yang akan tertampil di bagian atas pada peta. Seperti contoh, data angin saya pindah di atas data temperatur, maka data angin akan tertera. Apabila data temperatur kita pindah ke atas angin, data angin akan dapat tertutup oleh data temperatur. Dan setiap layer yang sini bisa kita pindahkan sesuai dengan keinginan atau kebutuhan kita. Dan di sebelah tombol identitas dari layer yang kita buka terdapat fitur-fitur untuk melakukan modifikasi seperti edit style dari data yang kita buka, kemudian mengganti parameter layer atau data layer yang kita buka, kemudian ada fitur untuk menduplikasi layer, kemudian ada fungsi untuk sinkronisasi waktu, kemudian ada fungsi untuk menampilkan legend dari data yang kita buka seperti berikut.
Kemudian ada data atau fungsi navigasi untuk memindahkan level atau memindahkan validitas waktu. Seperti contoh, level pada data temperatur atau parameter temperatur saya naikkan ke 20 meter, atau waktunya saya majukan ke jam 12. Kemudian pada panel berikut yang sebelah kiri pojok atas dari maps atau peta, terdapat berbagai fitur yang dapat kita gunakan untuk memodifikasi layer atau peta. Seperti contoh, odometer berfungsi untuk menghitung atau mengukur jarak dari suatu analisis. Sehingga apabila ada suatu event yang ingin kita ketahui jaraknya dari satu titik ke titik lainnya, kita dapat menggunakan fitur odometer dan kita bisa melihat seberapa jauh antara satu titik dengan titik lainnya. Kemudian ada fitur udara atas atau vertical profile. Fitur ini akan menampilkan grafik SQT berdasarkan model. Kemudian ada fitur meteogram untuk menampilkan data meteogram dari parameter yang telah kita buka pada peta. Berikut contoh tampilan dari meteogram pada Sinergi Web. Kita dapat merubah tipe meteogramnya dari grafik ke bentuk tabel. Kemudian ada fitur gauge untuk mengetahui nilai dari suatu titik yang kita butuhkan. Apabila kita klik pada titik yang kita butuhkan, maka akan muncul nilai atau informasi-informasi dari data yang ada.
terdapat juga fitur Hofmoller untuk menampilkan produk Hofmoller dari data pada peta yang telah kita buka. Kemudian pada area multimap ini berfungsi untuk mengatur masing-masing window di posisi yang kita butuhkan. Kemudian pada area domains adalah untuk merubah domains sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Demikianlah pengenalan awal aplikasi Sinergi Web. Membutuhkan pertemuan untuk menjelaskan lebih detail dari fitur-fitur serta fungsinya dan informasi-informasi lainnya yang berkaitan dengan Sinergi Web. Semoga pengenalan awal ini dapat berfungsi bagi seluruh rekan-rekan forecaster BMKG di Indonesia. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.